pertama kali vonis diabetes, dunia seakan runtuh. Saya pikir ini mungkin jalan kematian saya. Adalah buah-buahan yang menurut pengalaman saya ini aman semua. Semangka, saya selalu bilang, kan selalu ada orang yang kurang paham. Dia bilang semangka itu nggak boleh karena indeks glikemiknya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi di sini bersama Adi di Ngoko Podcast. Duh, makasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang ke podcast. Ya, senang bisa diskusi dengan Pak Wisnu nih. Pak Wisnu sama DM ya Pak ya? Ya. DM2. Ya. Nah, saya baca nih Pak diabetes, seputar kita diskusi nanti sekitar diabetes lah Pak. Ya. Nah, diabetes ini kan apa sih penyebabnya gitu loh kan? Kenapa di Indonesia tuh peringkat yang lumayan terbesar ya Pak ya? Lumayan. Di Indonesia ya. Peringkat kelima apa ya Indonesia? Lumayan juga. Nah, ini kan terbanyak. Itu sedangkan diabetes itu ternyata nanti tahun 2030 itu menyentuh 30 juta. Penyandang diabetes. Kalau tidak dilakukan hidup sehat ya, dan juga diajarkan kepada masyarakat bagaimana caranya menghindari. Nah, terus jadi gue bingung nih Pak, nanti kan efek ini dari 30 juta ini pasti ke BPJS Kesehatan. Nah, itu nanti kita diskusi lagi panjang lebarnya kayak gimana. Nah, mungkin Bapak bisa gimana nih Pak, cerita kenapa Bapak bisa kena diabetes DM tipe 1, tipe 2 saya, ya. Tipe 2. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Iya. Nama saya Wisnu Ali Martono. Saya juga sebenarnya tidak menyangka saya bakal terkena diabetes. Ya. Jadi ceritanya bulan Agustus 2021 itu saya terkena COVID. Yang waktu itu ganas-ganasnya COVID Delta. Nah, saya waktu itu masih belum sadar kalau saya itu sebenarnya diabetes. Jadi mulai dari vaksin itu kan selalu ditanya, Bapak sakit diabetes enggak? Saya selalu menjawab enggak. Bahkan sampai saya terkena terkena COVID, kemudian saya datang ke rumah sakit minta untuk dirawat. Ketika di screening, saya masih tetap menjawab, saya enggak diabetes. Baru ketahuan setelah saya masuk ke ruang perawatan, dicek semuanya sama dokter, nah baru ketahuan ternyata saya itu diabetes sudah cukup parah gitu. Cukup parah itu tahun Agustus ini Pak? Agustus 2021 ya. Kemudian saya menengok ke belakang, kok saya nggak tahu ya. Tiba-tiba muncul aja. Iya, diabetes itu bukan penyakit yang tiba-tiba muncul. Pasti tanda-tandanya sudah 10-15 tahun yang lalu itu sudah muncul, cuman kita nggak sadar. Kemudian saya pikir-pikir, oh iya, jadi saya waktu itu kan purna tugas 2019. Tapi 1 atau 2 tahun sebelum purna tugas itu, saya cuma merasa badan saya kok makin kurus gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tubuh saya. Saya hanya berpikir karena tiap hari itu saya harus naik KRL dari pagi, pulang nanti sore gitu. Saya pikir ya mungkin karena capek aja saya ya. Jadi apalagi saya kan juga sudah tidak muda lagi ya. Mungkin karena saya udah semakin tua, capek ya, kurus badan gitu. Saya sering ditegur, Pak Wisnu kok kurus? Enggak, biasa aja. Saya gitu ya. Terus satu lagi, suatu ketika itu saya siang-siang ke toilet kantor. Kantor kok saya lihat kok banyak semut gitu. Saya pikir ini siapa yang diabetes ini. Jadi orang ini pipis lupa disiram terus disemutin. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu saya gitu. Jadi sendiri ya.
Ya betul. Baru setelah saya terdeteksi diabetes, oh itu tanda-tandanya. Itu tanda yang sudah agak dekat ya. Tanda yang jauh. Saya pernah tahun 2007. Jadi sekitar 14 tahun sebelum saya terdeteksi. Saya itu iseng. Habis makan siang, saya cek gula darah yang bayar 10.000 itu loh. Saya cek. Waktu itu saya dibilang tinggi. Cuman karena saya tidak begitu paham diabetes itu apa, tinggi itu berapa, ya saya cuma mikir. Dirawin aja ya. Tinggi apa sih gitu. Seiring dengan waktu, saya lupa gitu. Ya udah. Ternyata ketawa aja itu udah parah. Dan memang gaya hidup saya itu memang nggak benar. Saya nggak pernah olahraga. Jadi kalau ditanya Pak, itu olahraganya apa? Saya ketawa aja. Apa ya olahraganya ya? Udah gitu. Selama mungkin 2-3 tahun menjelang tahun 2021 itu, saya itu kalau malam suka nonton TV sampai jam 2 gitu. Kalau kita makan malam jam 8, jam 10 aja kan sudah lapar. Nah, saya punya stok kolak pisang. Nah, kolak pisang di kulkas. Manis betul. Udah manis, dingin udah. Semangkok gitu sambil nonton TV itu enak itu tiap hari. Yang namanya pisang itu saya punya langganan. Jadi si abang-abang ini tiap kali dia bawa pisang dia pasti mampir. Pak, ini ada pisang, Pak. Saya paling suka digoreng. Iya, itu. Itu. Selain itu, saya baru sadar juga bahwa gaya hidup yang saya pikir sehat, ternyata nggak sehat. Apa? Jadi ketika saya kan pernah sekolah di luar negeri, pulang tahun 93. Jadi ketika saya pulang, gaya hidup itu saya bawa ke sini. Saya kalau pagi nggak pernah makan nasi. Saya kalau pagi makan roti panggang, makan sereal, pakai buah kaleng, pakai jus yang kotakan. Karena itu yang saya makan ketika saya sekolah di luar negeri. Di kebawa ya. Kebawa ke sini. Saya pikir itu sehat kan? Tapi ternyata itu penyebabnya setelah saya terkena. Oh, jadi memang diabetes itu bukan penyakit tiba-tiba gitu. Itu mungkin bagaimana saya bisa terkena itu gitu. Jadi memang saya sarankan banyak-banyaklah menilai ya, kalau setiap pagi sarapan itu apa yang dimakan, karena yang kita pikir sehat ternyata nggak sehat. Itu jadi ceritanya kok saya mungkin bisa sampai kena, kemudian ketahuannya gimana gitu. Jadi diabetes itu kadang-kadang itu sangat melenakan. Yang dibilang kalau diabetes itu tanda-tandanya banyak minum, banyak lapar, pipis terus, badan kurus, tidak selalu terjadi. Saya tidak merasakan pipis terus itu saya nggak pernah merasakan. Terus kepengen makan terus enggak juga gitu. Saya kalau makan tertib, punya makan pagi, siang, malam. Bahkan saya pernah selama sekian tahun kalau malam saya nggak makan nasi, hanya makan sayur. Pernah gitu. Jadi jangan terlalu berpegangan pada kalau tandanya begini itu pasti diabetes. Kadang-kadang nggak ngasih tanda, tahu-tahu udah parah gitu aja. Gitu. Iya. Jadi justru gaya hidup yang dulu dibawa dari luar Bapak ke kuliah, justru dibawa ke sini, dibilang sehat, ternyata nggak sehat ternyata. Iya, apalagi kalau jus pakai pemanis, wah itu. Iya, jus yang kotakan, bukan jus buah kita bikin sendiri. Kalau itu lebih sehat, walaupun tidak sehat juga jusnya. Jadi kalau makan buah, dimakan buahnya saja, jangan di jus. Karena akan merusak seratnya. Iya. Ya, terus gini nih Pak, ada info yang mengatakan kalau diabetes itu seumur hidup harus minum obat. Iya. Nah, menurut tanggapan Bapak gimana nih Pak? Dan bener nggak sih Pak itu nggak akan sembuh gitu loh? Saya ketika pertama kali di vonis diabetes, dunia seakan runtuh. Saya pikir ini mungkin jalan kematian saya. Jadi karena yang saya baca adalah diabetes itu penyakit kronis. Artinya
nggak akan membaik. Setiap saat itu akan menjadi semakin buruk dan selamanya harus minum obat. Itu adalah yang saya ketahui Agustus 2021. Tapi saya waktu itu sudah pasrah. Saya pikir ya sudahlah, kalau jalan kematian saya ini ya sudahlah. Drop juga dong Pak. Drop. Saya waktu terdeteksi itu gula darah saya sudah 490. Itu udah tinggi sekali itu. Udah 490. Jadi ketika saya dirawat COVID, obat saya selain obat COVID plus obat diabetes ya, saya sudah minum 2 atau 3 obat plus sudah suntik insulin saya. Suntik insulin. Karena sudah sedemikian parahnya. Cuman saya agak menyayangkan juga ya. Mungkin ini hampir di semua tempat perawatan ya. Sudah ketahuan kalau saya itu diabetes. Tapi makanan yang diberikan itu kalau yang sekarang saya tahu itu justru Penyebab memperparah diabetes saya gitu loh. Saya masih di rumah sakit itu sendiri. di rumah sakit. Mungkin itu memang praktek umum ya. Saya masih makan nasi, saya masih diberi roti, saya masih diberi buah, bahkan saya diberi bubur. Yang kalau sekarang setelah saya tahu Bahwa penyebab sedikit lebih banyak bahwa itu tuh nggak boleh sebetulnya. Tapi ya mungkin pertimbangannya kan antara diabetes dan COVID yang saya derita waktu itu, mungkin yang lebih utama untuk disembuhkan terlebih dahulu adalah COVID-nya. Jadi diabetesnya dianggap ya asal minum obat dan suntik insulin gitu aja ya. Itu saya terus terang hanya minum obat selama sebulan, selama 1 bulan. tahun berapa itu Pak? Itu yang Tahun yang pas lagi 2021 itu ya. Kan saya terkena bulan Agustus. Saya minum obat hanya sebulan ya. Bertahannya hanya sebulan ya? Hanya sebulan. Kenapa? Saya kan mulai banyak menggali info nih. Diabetes itu apa segala macam. Kemudian ada kejadian. Saya sudah mulai tidak makan nasi lah. Sudah tidak makan nasi. Kemudian saya googling apa sih gantinya nasi? Ya, di situ disebutkan pokoknya sumber karbohidrat selain nasi, ubi, singkong, kentang. Saya suka sukun dan talas, saya makan itu juga. Yang terjadi gula darah saya tidak menjadi lebih baik. Jadi saya sudah stop makan nasi. Saya ganti yang katanya pengganti itu lebih gula darah saya tidak menjadi baik. Yang membuat saya berketetapan, saya mau berhenti minum obat. Itu adalah gula darah saya itu benar-benar nggak stabil. jadi bisa Kalau pas tinggi banget gitu, begitu saya mulai paham bahwa kalau kita mau menurunkan gula, kita harus banyak gerak, kita olahraga. Saya olahraga, ngedrop. Jadi sempat sampai 3 kali ngedrop. Yang terakhir itu saya sudah pasrah deh. Sudah nggak bisa berdiri, badan semuanya gemeter, semua gemeter, lemes, tangan pun bahkan udah kayak gini. tremor gitu Ya. kayak tremor. Itu berapa gula darah saya? Waktu itu udah sampai 52. Untuk orang yang minum obat 52 itu parah banget. Udah, saya begitu ini saya udah nggak berpikir lagi. Kebetulan saya di kulkas itu karena saya nggak tahu ya waktu itu saya punya stok pisang rebus. Coklat yang manis itu langsung saya buka kulkas, saya makan, bla. Saya udah nggak mikir, pokoknya harus naik ini gula ini. Saya makan. Begitu gula udah mulai naik, kan udah mulai nggak lemas. Saya cek lagi, naik, tinggi lagi. Aduh, dia ini tinggi, ngedrop, tinggi, ngedrop. Saya cari tahu ini apa. Jadi di antara 2 obat itu ada 1 obat yang dia itu merangsang pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak. Oh, kalau gitu oke. Saya kurangi dosisnya. Yang tadinya 1-1, saya bikin setengah-setengah. Besoknya saya kurangi dosisnya. Terjadi lagi. Nggak stabil lagi. Turun lagi, namanya
kena hipo ya kalau di ini, turun lagi. Saya pikir ini terus gimana ceritanya? Saya minum obat bukannya saya lebih tenang karena gulanya stabil, kok enggak? Jadi naik turun naik. Jadi setiap kali naik saya langsung olahraga, saya langsung jalan kaki. Setengah jam setelah olahraga ngedrop gitu. Sampai kemudian yang obat yang tadinya saya minum setengah, saya turunkan lagi seperempat, terjadi lagi. Saya pikir wah, kalau gini caranya udah deh, mendingan nggak minum obat sama sekali. Udah akhirnya saya tanpa konsultasi dengan dokter saya nggak minum obat. Nggak terjadi lagi yang naik turun kayak gitu naik turun. Tapi masih tinggi ya, masih tinggi. Sampai fluktuatif itu Betul. Tidak terlalu ini. Nggak terlalu monoton banget ya. Betul. Cuman masih agak tinggi. Kemudian saya cari tahu lagi apa sih sebabnya. Nah, itulah kemudian saya dapat info yang namanya pendekatan naturopati. Jadi pendekatan atau penyembuhan tanpa menggunakan obat. Naturo itu kan alam ya. Iya. Naturopati. Saya pelajari. Oh, jadi saya itu salah makannya. Jadi saya tidak makan nasi, tapi saya makan ubi, makan singkong, makan talas, makan roti apa. Itu salah semua gitu. Gandum ya. Jadi kemudian saya tahu bahwa yang harus dihindari oleh orang diabetes, apalagi yang nggak minum obat, itu bukan cuma gula, tapi pati-patian. Jadi pati dan gula itu sama sebetulnya. Jadi kalau gula itu langsung diolah, istilahnya bukan langsung diolah, tapi dia cepat jadi glukosa. Kalau pati itu akhirnya jadi glukosa juga gitu. Penyerapannya lebih ini ya. Lebih lambat penyerapannya, tapi sama juga. Jadi sama aja bohong. Saya nggak makan nasi, saya nggak makan gula, tapi saya makan penyebabnya lagi. singkong rebus atau makan talas rebus atau kentang rebus, sama aja gitu. Oh ini Penyebabnya. Iya penyebabnya gitu ya. Jadi oke, kalau gitu saya mau menggunakan pendekatan naturopati. Saya nggak mau minum obat. Ya. Itu. Jadi saya udah mulai tahu nih mana makanan yang saya boleh makan, mana yang nggak boleh saya makan. Ya. Jadi banyak kesalahan bahwa banyak orang mengira bahwa diabetes itu asal nggak minum gula, keliru. Jangan makan pati, karena pati itu juga diolah jadi gula gitu loh. Jadi itu saya pikir kesalahan ya, dan kadang-kadang saya juga agak prihatin. Ada juga kalangan medis yang mungkin memberi semangat gitu ya, tapi kurang pas juga ya. Selalu dibilang bahwa diabetes itu kayak orang normal kok, semua boleh dimakan, cuma harus tahu ukurannya. Nah ini yang ukurannya ini yang nggak tahu. Apalagi orang awam ya. Orang awam nggak pernah diberikan, karena setelah saya paham, betul memang semua makanan boleh dimakan, tapi ada yang boleh dimakan seon, ada yang boleh diwaon, ada yang boleh cuma 2 gram gitu. Nah itu. Setiap orang kan beda-beda kualitas badannya sendiri ya Pak. Bukan itu, tapi makanan dirubah jadi gula itu beda-beda. Nah, ini kayak ini ya yang ada di depan ini. Yang di sebelah sini, aman semua. Yang sebelah sana tidak aman semua. Termasuk kecap ini Pak ya? Kecap itu gula. Kecap manis itu kan gula sebetulnya. Roti gandum yang dibilang bagus, sehat. Memang dia lebih bagus daripada roti putih, tapi tidak bagus-bagus amat. Karena apa? Roti gandum itu ya dibikin dari terigu. Hanya ditambahi kulit gandum, nggak lebih dari 2%. Kan sedikit sekali. Apalagi ini pembuatannya masih pakai gula. Jadi gula itu untuk proses fermentasi. Jadi kalau nggak dikasih gula, lambat fermentasinya. Jadi itulah. Jadi masih banyak yang perlu diluruskan bahwa yang dikira sehat ternyata nggak sehat. Apalagi
jangan terlalu percaya dengan yang ditulis di internet. Itu parah itu. Saya menemukan kadang yang dibilang nggak bagus untuk diabetes ternyata bagus. Yang dibilang bagus untuk diabetes ternyata nggak bagus. Jadi saya sekarang selalu menyarankan kepada teman-teman, sebagai diabetes sih belilah yang namanya glukometer. Itu selalu standby di rumah. Harus punya, karena gula darah itu nggak bisa dikira-kira atau dirasa-rasa, nggak bisa. Kalau saya karena sudah sekian sudah 2 tahun lebih, saya udah mulai bisa nih. Kalau saya lemes itu pasti gula saya turun. Oh, udah ada warning sih. Warning. Ya. Tapi untuk tahu itu, saya kan belajar 2 tahun. Jadi tiap kali saya lemes saya cek gulanya. Soalnya kadang gula tinggi juga bikin lemes gitu. Bener. Kecapean juga bisa bikin lemas. Kita juga orang-orang awalnya nggak tahu juga ya, Pak. Oh, kecapean yang jadi lemas. Betul. Betul. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda sayang kepada badan Anda, untuk orang-orang diabetes, belilah glukometer. Harus punya. Terus yang kedua, timbangan digital. Seperti ini, Pak ya? Betul nih. Timbangan digital harus punya. Karena karena aman atau tidaknya makanan itu kadang juga dipengaruhi timbangannya. Semangka ini. Semangka ini kan selalu dibilang nggak aman. Aman semangka itu. Saya bisa makan sampai 150 gram. Tapi kalau kita makan satu buah utuh sendirian 2 kilo, ya nggak aman juga gitu loh. Makanya. Nah, untuk tahu itu harus punya timbangan. Jadi kita hafal, kalau buah itu sekian saya masih aman. Buah ini sekian aman. Sekian, ya, betul. Jadi satu hal yang saya sayangkan adalah diberi pengertian bahwa orang diabetes itu bisa makan semuanya kayak orang sehat, cuman harus tahu timbangannya. Nah, itu yang nggak tahu, yang orang itu nggak diajarin. Ya karena kan, mau slice potong semangka segini kan berapa gram kita? Iya. Gitu main kira-kira aja, betul. 2 gram gitu kan, tentu 2 gramnya itu segitu. Betul. Makanya harus jadi ada ini itu, yang adalah buah-buahan yang menurut pengalaman saya ini aman semua. Semangka, saya selalu bilang, kan selalu ada orang yang kurang paham. Dia bilang semangka itu nggak boleh karena indeks glikemiknya tinggi. Jadi indeks glikemik itu adalah kecepatan suatu makanan itu diolah menjadi gula oleh tubuh. Semangka itu indeks glikemiknya 72. Saya selalu gini untuk menyadarkan. Coba bandingkan semangka dan pisang. Ya. Pisang ini indeks glikemiknya hanya 51, 52 lah. Saya tanya, menurut Anda mana yang lebih aman antara semangka dan pisang? Kalau Anda hanya menggunakan indeks glikemik, Anda salah. Anda pasti akan mengatakan semangka nggak aman. Tapi jangan menggunakan indeks glikemik, tapi beban glikemik namanya. Beban glikemik. Nah, beban glikemik itu adalah kalau tadi indeks glikemik itu mengukur seberapa cepat suatu makanan diolah jadi gula oleh tubuh. Kalau beban glikemik itu adalah seberapa tinggi, ya. Jadi cara menghitungnya, itu beban glikemik dikalikan dengan jumlah karbo per 100 gram dibagi 100. Kalau hitung indeks glikemik, semangka lebih tinggi daripada pisang. Tapi kalau dilihat dari beban glikemik, semangka lebih aman daripada pisang. Kebalikannya justru. Kebalikannya. Jadi bebannya di sini lebih tinggi. Enggak. Indeksnya lebih tinggi, bebannya lebih rendah. Ya, karena apa? Semangka itu 92% itu air. Oh iya. Ya, daripada air. Ini kan? Daripada itu gitu. Makanya saya kalau di grup DM saya selalu bilang, jangan menggunakan indeks glikemik. Keliru. Tapi gunakan beban glikemik. Karena itu yang lebih menunjukkan gula kita akan naik berapa gitu. Pisang dan mangga
saya selalu bilang jangan dimakan. Kecuali cuma segigit aja. Kamu Masa sih Pak? Ini pengen pengaruh-pengaruh tinggi. Beban glikemiknya Baru tahu tinggi, loh, Pak. ini. Tinggi beban Padahal glikemik. kan ini enak banget ini Hindu. Untuk orang sehat, sehat. Tapi untuk diabetes jangan. Nih, kalau mau tahu, buah yang saya makan semangka, jambu juga aman, Yang merah ya. alpukat juga aman, Sirsa. sirsat juga aman, lemon apalagi aman, Kalau lemon justru aman ya. aman lemon. Kalau lemon tuh kadang-kadang dibikin air tambah air putih gitu. Boleh juga. Tapi saya lebih suka Langsung diminum. langsung gitu atau untuk salad, untuk Oh, dressing. dressing. Jadi minyak zaitun tambah lemon, kadang saya kasih teri goreng dihancurin dikit buat asin-asin. Itu dressing salad yang aman gitu. Jadi kalau dressing yang di luar itu pasti ada gulanya. Iya. Ya. Kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya. Cara pengolahannya Betul. kita juga nggak tahu. Kalau sendiri kan kita tahu hasilnya. Kita tahu kita aman. Nah, saya tunjukkan juga. Tadi udah ya bahwa semua nasi jangan dimakan. Itu bener-bener Benar-benar enggak tuh. enggak. Mau nasi merah, mau Enggak. nasi Ya. jagung atau mau Nasi hitam ada kan? Ya, nasi nasi hitam, nasi merah, nasi basmati, enggak. Terus makan apa? Nah, ini saya labu ya. tiap pagi makan sagu rumbia namanya. Karena kadang-kadang aci juga disebut sagu. Nah itu sagu rumbia ya. Hanya 40 gram saya bikin bubur. Papeda namanya. Kalau orang Ambon, orang Papua, orang Sulawesi Tenggara itu sudah sering lah ya. Kemudian labu kuning. Labu kuning. Nah, labu kuning saya kukus sekitar 100 graman lah ya. 100 gram pikiran berapa itu Pak? 100 gram itu nggak begitu banyak, tapi kan kita kan makannya macam-macam, nggak cuma makan Ada itu, dua aja, kan? betul, makan sayuran iya, Cuman protein juga iya, makan itu buah juga enggak. iya gitu. Itu kan masih butuh Bener, makanan penunjang yang betul, lain betul. untuk Jadi aktivitas. kalau persoalan diet untuk diabetes itu banyak versi ya. Ada yang bilang bahwa diet yang terbagus itu adalah diet yang sedikit mungkin makan makanan nabati ya. Karena makan nabati itu pasti ada tepungnya gitu ya. Tapi ada juga kalau orang India kebalik. Diet diabetes yang paling bagus itu ada yang full nabati tanpa ada hewani ya. Jadi yang satu bilang jangan ada bahan hewani, yang satu bilang jangan ada bahan nabati. Kalau saya sekarang berpikiran yang bagus itu yang di tengah-tengah, yang apa? Yang lengkap gizi. Nah, benar. Tuh. Jadi ada nabatinya, ada hewani, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya. Cuman patinya dibatasi. Jadi ini caranya. Jadi saya selain makan sagu, kemudian labu, kemudian ini kembang kol. Jadi kembang kol ini bisa diproses jadi seperti nasi, seperti ya. Jadi dicacah pakai chopper, dihancurkan, kemudian bisa dibikin nasi goreng. Bisa dibikin nasi goreng atau dikukus. Jadi seperti nasi putih, bisa dimakan pakai lauk. Itu ya. Saya baru tahu itu, Pak. Ini di chopper ya, pakai chopper itu ya. Soalnya kalau saya pakai tangan kan susah. capek ya pakai chopper. Itu nanti blender ya aja ya. Nanti ada teksturnya kayak nasi gitu. Udah tinggal kita mau olah jadi nasi goreng atau kita kukus gitu aja. Pengganti nasi seperti itu. Seperti itu. Atau ada juga ini mie shirataki. Nah,